Banyak organisme yang menurunkan sifatnya pada keturunannya melalui reproduksi seksual. Hal ini dimulai pada saat dua gamet dari kedua orang tua membentuk sebuah embrio dengan bergabung bersama, yang akan menurunkan sifat-sifat yang mereka miliki pada keturunannya. Gamet ini sendiri terbentuk dari suatu proses yang dinamakan meiosis. Sel germinal bertanggung jawab terhadap proses meiosis ini, dan pada organisme eukariotik, sel ini memiliki dua salinan dari setiap kromosom. Sel germinal menjalani proses meiosis untuk menghasilkan dua buah gamet yang masing-masingnya hanya memiliki satu pasang kromosom di dalamnya. Dua zigot diploid ini akan bergabung membentuk satu embrio haploid yang akan tumbuh menjadi individu dewasa. Meiosis hanyalah satu dari banyaknya langkah kehidupan sel germinal. Sama seperti mitosis, sel germinal juga mengalami fase interfase, kemudian dimulai dari G1, S, dan G2. DNA yang ada di dalam sel kemudian diduplikasi pada fase S sebelum memasuki meiosis. Kromosom yang digandakan ini kemudian disebut sebagai kromatid bersaudara atau sister kromatid. Kromatid ini akan terus berpasangan hingga tahapan kedua dari pembelahan meiosis. Ada dua tahapan pembelahan pada proses meiosis. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan pertama adalah tahapan meiosis 1 yang akan menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom yang memiliki setengah dari kromosom induknya. Dan pada meiosis kedua menghasilkan 4 sel anakan yang hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya. Keempat sel anakan ini adalah sel gamet yang akan berfungsi dalam proses reproduksi seksual. Mari kita amati lebih jauh. Meiosis dimulai dengan profase 1. Pada tahapan ini, DNA akan memadat membentuk kromosom. Di sini kita bisa melihat kromatid berpasangan dan diikat oleh sentromer. Dan selama proses meiosis 1, mereka akan terus berikat. Selanjutnya, setiap pasang kromosom homolog akan bergabung lewat suatu sinapsis untuk membentuk suatu kromatid berpasangan double. Pertukaran materi genetis berlangsung antara dua pasang kromosom yang sedang berikatan ini. Peristiwa ini dikenal dengan nama rekombinasi atau lebih terkenal dengan nama pindah silang. Proses ini menyebabkan kromatid tidak lagi memiliki materi genetis yang serupa satu sama lain. Itulah sebabnya tidak ada satu saudara pun yang memiliki sifat yang sama kecuali kembar. Secara genetis ada beberapa tahapan-tahapan lagi yang terjadi pada fase 1. Di antaranya adalah nukleus yang menghilang, membran inti yang memudar, kemudian mikrotubul yang mulai muncul dari sentrosom yang saling berhubungan dengan sentromer dan melekatkan kromosom dengan mikrotubul. Dan untuk bersiap memasuki tahap metafase. Pada tahapan metafase 1 ini, setiap kromatid akan tersusun ke bidang-bidang ekuator dari pembelahan sel secara acak. Tahapan selanjutnya adalah tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, setiap pasang kromosom homolog akan berpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Dan pada tahap ini, kromatid tetap melekat pada sentromer. Terakhir, dari proses meiosis 1 ini adalah telofase dan sitokinesis. Pada tahapan ini, sel akan membelah menjadi dua, menghasilkan dua buah sel anakan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sel ini kemudian akan mengalami meiosis 2, Meiosis 2 adalah tahap yang sama dengan sebelumnya dan dimulai dengan profase 2. Pada profase 2, tahapan ini nyaris sama seperti yang terjadi pada profase 1, di mana sentriol muncul, benang-benang spindle muncul, membran inti menghilang, namun yang membedakan adalah hanya ada sepasang kromosom homolog. Sehingga pada profase 2, tidak ada ikatan sinapsis ataupun pindah silang. Tahapan selanjutnya adalah metafase 2. Pada metafase 2 ini, seperti biasanya, kromosom tersusun secara acak pada bidang ekuator pembelahan sel. Namun, dengan kemungkinan kromosom yang sangat bervariasi karena tidak lagi identik materi genetis satu dan lainnya. Selanjutnya pada tahap anafase 2, kromosom akan bergerak menuju dua arah kutub yang berlawanan sesuai dengan memendeknya mikrotubul. Kemudian sel akan memanjang sesuai dengan gerakan sentriol yang memiliki mikrotubul itu sendiri. Pada telofase 2 ini, membran inti muncul lagi dan sitoplasma membelah dua menjadi dua anakan yang memiliki sifat haploid. Ini disebut sebagai sitokinesis. Karena meiosis 2 dimulai dari dua sel, kemudian membelah menjadi dua sel baru, maka kita kini mempunyai 4 sel yang mempunyai setengah dari sifat induknya atau haploid. Meiosis 2 adalah 4 sel anakan yang disebut gamet, yang kita peroleh dari ayah dan juga ibu. Bergabung membentuk
embrio diploid atau embrio yang akan melalui berbagai proses mitosis untuk tumbuh jadi ini.